Selamat siang rekan-rekan semua. Hari ini setelah berlangsung tadi sidang Ibu Tifa sebagai terdakwa, sebagaimana dengan pasal 75 ayat 4 KUHP kemarin itu kan bahwa dakwaan diperbaiki sehingga dilimpahkan kembali, dan hari ini sidang perdananya lagi dengan dakwaan baru itu sudah berlangsung. Jadi semua hal-hal yang sebelumnya itu diminta diperbaiki itu atau masih kurang tepat menurut majelis hakim sudah diperbaiki, sehingga dakwaannya tadi menurut kami sangat baik. Apresiasi tertinggi-tingginya kepada penuntut umum, disusun dengan sangat baik, dengan sangat runtut. Tadi kronologi juga dijelaskan dengan baik, tindakan-tindakan terdakwa yang dijabarkan dengan baik, dugaan tindak pidana juga dijabarkan dengan baik. Dimulai dari tuduhan-tuduhan mengenai bahwa foto di ijazah Pak Jokowi adalah Dumatno, tadi mungkin kita bisa dengar bersama. Dan juga dari ijazah Pak Jokowi tulisan Prof. Ahmad Sumitro seharusnya tidak seperti itu. Nah, itu adalah salah satu atau salah dua dari sejumlah dugaan tindak pidana yang dilakukan. Tapi kita sudah cermati dengan benar semua, dan menurut kami sangat baik, dan hal yang kami tunggu itu adalah pembuktian. Dan sebagaimana dalam KUHP baru juga, kalau ini sudah menjadi versi yang kedua, dakwaan yang sudah diperbaiki, tindak lanjutnya boleh saja ada perlawanan. Sebagaimana disampaikan, sidang berikutnya adalah tanggal 17 September. Namun setelah itu tidak ada putusan sela, sehingga putusan mengenai perlawanan tersebut akan disatukan dan diputus bersama-sama di putusan akhir. Jadi setelah tanggal 17 tersebut akan langsung masuk kepada pembuktian, yang mana jadwalnya kami masih menunggu dari majelis hakim. Tapi hal yang paling penting adalah kami, dan tentunya terutama Pak Jokowi, klien kami, sudah tidak sabar ingin perkara ini cepat dituntaskan. Dan bagaimana dapat dijelaskan? Tentunya dengan masuk ke pokok perkara. Pak Jokowi juga sudah berulang kali menanyakan kepada kami, kuasa hukumnya, kapan pembuktiannya, kapan saya bisa hadir dan menunjukkan ijazah asli saya kepada majelis hakim dan juga rakyat Indonesia. Jadi kami sangat berharap bahwa sidang ini dapat berlangsung dengan efektif, dengan baik. Tanggal 17 September nanti juga diikuti langsung selanjutnya dengan masuk pokok perkara. Dan juga mengenai pra peradilan, mungkin rekan-rekan juga sudah melihat bahwa Mahkamah Agung sudah mengambil sikap juga bahwa pengertian mengenai pra peradilan itu boleh dilakukan berkali-kali itu juga sudah dibatasi. Yang artinya bahwa di KUHP itu kan diatur bahwa seakan-akan kalau ada pra peradilan pokok perkara tidak boleh jalan. Ternyata maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya ketika ada pokok perkara namun masih ada pemeriksaan pokok perkara, itu yang tetap harus diperiksa. Sehingga kalau dulu-dulu ini kan kalau ada pra peradilan kemudian ya mungkin aparat penegak hukum langsung melimpahkan sehingga gugur. Sekarang tidak bisa seperti itu. Maksudnya kalau masih ada prapit dilimpahkan, prapitnya tetap harus diperiksa. Tapi bukan berarti kalau sudah dilimpahkan prapit bisa diulang berkali-kali, tidak seperti itu. Jadi saya rasa itu cukup clear. Mudah-mudahan ini bisa perkaranya cepat selesai, masuk pokok perkara dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, khususnya untuk korbannya yaitu Pak Jokowi. Tadi kan disebut bahwasanya jaksa belum mengasih BAP ke pihak terdakwa, itu tanggapan seperti apa? Yaitu adalah dialektika persidangan yang tentu semua kami serahkan kepada para pihak yang bersidang. Kepentingan kami sudah diwakili oleh penuntut umum, dan majelis hakim juga sangat tegas bersikap, sehingga kita lihat tadi majelis hakim juga sudah memerintahkan kepada penuntut umum sebelum perlawanan mohon diserahkan berkasnya. Dan saya rasa ini hal yang biasa dalam persidangan, dan saya yakini itu juga bukan masalah yang besar dan itu akan diselesaikan. Anda yakin bahwasannya nanti bentuk perlawanan Dr. Tifa akan ditolak hakim? Kalau melihat dari pengalaman kami dan analisa kami terhadap dakwaan tadi, dakwaannya sudah sempurna menurut kami. Sehingga menurut kami tidak ada hal teknis lagi yang bisa dilawan secara teknis, karena perlawanan ini hanya masuk pada materi surat dakwaan, tidak masuk pada pembuktian, tidak masuk kepada alat bukti dan sebagainya. Dan surat dakwaan berdasarkan tadi menurut kami sudah sempurna, sehingga keyakinan kami itu akan ditolak. Untuk Surya juga sudah masuk regis untuk disidangkan lagi. Nah ini yang sebenarnya kami tunggu juga, Mas, bahwa dengan adanya SMA tersebut dan dengan adanya sikap tegas dari majelis hakim mengenai perkara Ibu Tifa, kami berharap dan kami meyakini juga bahwa segera akan disidangkan juga sidang pertama untuk Pak Roy Suryo. Tapi memang sudah masuk nomor regisnya. Sudah ada ya. Jadi tinggal kita tunggu kapan sidang pertamanya.
tapi dari kuasa hukumnya tadi berpendapat bahwa saat dakwaan ini juga nggak beda jauh dengan dakwaan yang dulu, dan juga ini sangat apalah intinya. Iya, karena secara alat bukti semua sudah clear, tidak perlu ada yang dirubah, hanya masalah teknis pembuatan surat dakwaan kemarin itu kan. Sehingga sekarang sudah diperbaiki, dan ini hal yang sangat wajar dengan adanya masalah transisi KUHP dan KUHP baru. Sehingga dakwaan-dakwaan ini yang infonya juga, dakwaan Pak Roy juga sudah diperbaiki untuk menyesuaikan sesuai dengan arahan dari majelis hakim di perkara itu berkaitan. Terus ini persidangan akan berlangsung berapa lama? Karena kan pihak sebelah kan bilang bakal sampai 3 tahun. Ya, memang seharusnya maksimum itu kan 6 bulan menurut saya. Tapi kembali lagi ini tidak ada penanganan. Bisa jadi lebih cepat juga. Itu semua wewenang dari majelis hakim. Tapi mudah-mudahan tentu kami sebagai perwakilan dari korban berharap perkara ini diselesaikan secepat-cepatnya, sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya, setuntas-tuntasnya, sehingga apapun putusan nanti tidak ada pihak lagi yang dapat mempermasalahkan mengenai ijazah asli Pak Jokowi. Bang, dengan keluarnya SMA 3 nomor 26 dengan dia mengungkapkan lagi itu boleh-boleh aja Bang ya, dalam konteks hukum ini sudah masuk ke perkara itu kemana Bang? Ya memang silahkan saja, berdasarkan SMA tersebut silahkan saja, namun kan sudah ada arahan dari Mahkamah Agung hasilnya seperti apa, dan tidak akan menghambat pokok perkara itu yang sebenarnya paling penting. Kami tidak pernah mempermasalahkan mau 5 kali, 50 kali, ya silahkan saja. Tapi kami tidak mau sampai pokok perkara ini ditunda hanya karena adanya prapit yang berkali-kali. Karena itu kan tentu adalah hak korban yang sangat dirugikan di situ. Dan ini bukan hanya perkara Pak Jokowi, Mas. Ini sudah terjadi infonya di berbagai perkara di luar kota juga, di berbagai pengadilan negeri, berbagai kasus, sehingga jangan sampai ini menjadi presiden buruk juga. Dan kami sangat apresiasi Mahkamah Agung mengambil sikap yang sangat cepat, sangat tegas untuk memberikan jawaban atas isu ini. Ini dari pihak terdakwa atau terlibat ketika kemarin itu tidak mau kejadian siap 3 tahun 4 tahun untuk sidang proses ini, gimana menanggapi Pak? Ya kalau berdasarkan SEMA kan tetap 6 bulan sebenarnya, dan menurut pengalaman kami tidak ada perkara di tingkat pertama yang 3 tahun 4 tahun seperti itu. Ya itu mungkin adalah emosional sesaat saja lah. Namun menurut kami tetap perkara ini pembuktiannya, alat buktinya sudah sangat kuat. Pak Jokowi sudah berulang kali juga menyatakan siap hadir, walaupun dari pihak Ibu Tifa dan kawan-kawan masih sering memframing seakan-akan Pak Jokowi takut tidak akan hadir. Tapi kami menegaskan kembali dalam kesempatan ini bahwa Pak Jokowi akan hadir, karena kepada kami pun beliau sudah menanyakan berkali-kali kapan sidang yang dapat menghadirkan Pak Jokowi untuk memberikan ijazah itu. Tapi kalau untuk pandangan Abang sebagai melihat hakim tadi gimana Bang? Pandangan dari Abang sendiri? Menurut kami hakim sangat baik, sangat tegas ya mengambil sikapnya. Tentu kami sangat objektif dalam melihat suatu hal. Walaupun kemarin sempat eksepsinya atau perlawanan yang diterima, kami tetap menghormati dan kami meyakini bahwa itu adalah hal yang sangat baik. Kenapa? Lebih baik hal-hal yang perlu disempurnakan lebih awal. Jangan sampai sudah akhir ternyata dakwaannya ada kekurangan dan sebagainya. Jadi itu kami sangat hormati, dan kami meyakini bahwa majelis hakim dapat memimpin persidangan ini dengan baik, sehingga semua hak, bukan hanya hak kami, hak terdakwa pun sangat dilindungi. Intinya kemarin mangkir pertama juga masih dikasih kesempatan. Mungkin di perkara lain bisa saja ada saja yang mangkir pertama langsung ditangkap, ditahan dan sebagainya. Tapi ini tidak. Majelis hakim sangat objektif melihatnya, dan kami sangat juga menghormati. Iya, sejak awal tidak ada sama sekali 1% pun tidak ada sama sekali niat untuk memperdayakan orang atau memidanakan orang. Namun niat Pak Jokowi adalah untuk mengakhiri polemik mengenai ijazah Pak Jokowi. Status ijazahnya ini adalah sah dan asli, tapi orang terus saja menggambarkan, meramaikan di sosial media bahwa ini palsu. Dan di Petul kami sudah menang, di Perdata kami sudah menang, CLS juga sudah menang. Jadi kemana lagi kami harus meminta keadilan? Sehingga Pak Jokowi melaporkan ini secara pidana, dengan harapan mudah-mudahan rakyat biasa seperti Pak Jokowi bisa memohon keadilan kepada Yang Mulia. Dan saya juga meyakini bahwa Pak Jokowi nanti ketika dihadirkan, beliau hadir di persidangan juga akan memberikan apa kata hatinya lah kepada majelis hakim, kepada rakyat Indonesia, apa yang beliau rasakan secara pribadi. Karena tentu ini masalah pribadi, ini bukan menyangkut Pak Jokowi sebagai presiden, ini Pak Jokowi sebagai pribadi yang setiap hari Pak Jokowi mungkin dipermasalahkan di sosial media, dibully mengenai ijazahnya yang sebenarnya asli tapi dikatakan palsu, yang mungkin beliau bukan hanya nama baik beliau tapi nama baik keluarga juga merasa dihina dan dicemarkan.
Tapi kira-kira kapan sih Pak waktu yang tepat buat Pak Jokowi menunjukkan ijazah kasihnya? Kalau dari kami sih inginnya secepat-cepatnya Mbak. Namun kalau Majelis Hakim menyatakan 17 September, sehingga paling cepat kalau berdasarkan pengalaman kami dan momentum persidangan biasa paling cepat mungkin 1 minggu setelah itu, yaitu 23 September. Tapi kembali kami tidak mau mendahului Majelis Hakim sebagai penentu dalam persidangan. Oke. Oke, terima kasih.